Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 1195 Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU terjadi pada sistem operasi yang mempergunakan multiprogramming. Adapun penjadwalan berupa kumpulan kebijakan untuk menentukan proses mana yang harus dikerjakan CPU dan berapa lama proses tersebut berjalan. Adapun tujuan penjadwalan yaitu mengusahakan agar CPU tetap sibuk pada saat CPU menggunakan operasi I/O scheduler menyaksikan proses di main memory yang memiliki status ready untuk dieksekusi. Penjadwalan tipe ini disebut dengan short term scheduler. Scheduler pada saat short term ini dikenal dengan nama Spectre. Nah, di sini ada beberapa strategi penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan non-pretempt, yang begitu diberi jatah waktu pemproses, maka prosesor tidak dapat diambil alih oleh proses lain, seperti proses itu selesai atau disebut dengan run to completion. Yang kedua, penjadwalan frame theft, yang saat proses diberi jatah waktu pemproses, maka pemproses dapat diambil alih oleh prosesor lain sehingga proses di sebelum selesai dan akan dilanjutkan setelah jatah waktu pemproses kembali kepadanya. Di sini ada beberapa algoritma penjadwalan. Yang pertama, Freeze Compress Surface atau FCFS, lalu Shortage Job Freeze bersifat non-pretempt, lalu Shortage Job Freeze yang bersifat pretempt, lalu Priority Scheduling, lalu Round Robin bersifat FCFS, lalu Round Robin yang bersifat SJF non-pretempt, lalu Round Robin yang bersifat SJF pretempt. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Freeze Compress Surface atau FCFS. Jadi, proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Lalu, algoritma ini termasuk non-pretempt dan average waiting time atau AWT yang tinggi. AWT adalah total waktu menunggu dari semua proses dibagi menjadi jumlah proses. Misal di sini ada 3 proses, P1, P2, dan P3 yang meminta lahan CPU. Di sini saya memiliki contoh FCFS, yaitu jika urutan kedatangan P1, P2, P3 di Gantt chart, lalu waktu tunggu untuk tiap proses, yang proses P1 waiting time-nya 0, proses P2 waiting time-nya 24, proses P3 waiting time-nya 27. AWT-nya atau rata-rata waktunya ini kita jumlahkan ketiga-tiganya, lalu kita bagi jumlah prosesnya. Nah, di sini gimana kita ketahui waiting time-nya itu? Yang pertama ada 0 ditambah 24 lalu ditambah 27. Dan di sini kita ketahui jumlah prosesnya ini ada 3, lalu kita bagi 3 sehingga menghasilkan 17 ms. Dan di sini saya juga memiliki satu contoh lagi yang dimana proses P2-nya sama dengan 0. Proses P2-nya di sini memiliki proses P2 dengan waiting time 0, proses P3 dengan waiting time 3, proses P1-nya memiliki waiting time 6. Lalu kita jumlahkan lagi dan kita bagi jumlah prosesnya. Nah, gimana kita ketahui? Di sini ia memiliki rata-rata
Waiting time-nya itu adalah 0 ditambah 3 ditambah 6. Lalu kita bagi dengan jumlah seluruh proses. Di sini kita memiliki 3 jumlah proses. Langsung saja kita bagi dan menghasilkan 3 ms. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 1195 Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU terjadi pada sistem operasi yang mempergunakan multiprogramming. Adapun penjadwalan berupa kumpulan kebijakan untuk menentukan proses mana yang harus dikerjakan CPU dan berapa lama proses tersebut berjalan. Adapun tujuan penjadwalan yaitu mengusahakan agar CPU tetap sibuk pada saat CPU menggunakan operasi I/O scheduler menyaksikan proses di main memory yang memiliki status ready untuk dieksekusi. Penjadwalan tipe ini disebut dengan short term scheduler. Scheduler pada saat short term ini dikenal dengan nama Spectre. Nah, di sini ada beberapa strategi penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan non-predefined, yang begitu diberi jatah waktu pemproses, maka prosesor tidak dapat diambil alih oleh proses lain, seperti proses itu selesai atau disebut dengan run to completion. Yang kedua, penjadwalan frame theft, yang saat proses diberi jatah waktu pemproses, maka pemproses dapat diambil alih oleh prosesor lain sehingga proses disela sebelum selesai dan akan dilanjutkan setelah jatah waktu pemproses kembali kepadanya. Di sini ada beberapa algoritma penjadwalan. Yang pertama, Freeze Compress Surface atau FCFS, lalu Shortage Job Freeze bersifat non-predefined, lalu Shortage Job Freeze yang bersifat predefined, lalu Priority Scheduling, lalu Round Robin bersifat FCFS, lalu Round Robin yang bersifat SJF non-predefined, lalu Round Robin yang bersifat SJF predefined. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Freeze Compress Surface atau FCFS. Jadi, proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Lalu, algoritma ini termasuk non-predefined dan average waiting time atau AWT yang tinggi. AWT adalah total waktu menunggu dari semua proses dibagi menjadi jumlah proses. Misal di sini ada 3 proses P1, P2 dan P3 yang meminta lahan CPU. Di sini saya memiliki contoh FCFS, yaitu jika urutan kedatangan P1, P2, P3 di Gantt chart, lalu waktu tunggu untuk tiap proses, yang proses P1 waiting time-nya 0, proses P2 waiting time-nya 24, proses P3 waiting time-nya 27. AWT-nya atau rata-rata waktunya ini kita jumlahkan ketiga-tiganya, lalu kita bagi jumlah prosesnya. Nah, di sini gimana kita ketahui waiting time-nya itu? Yang pertama ada 0 ditambah 24 lalu ditambah 27. Dan di sini kita ketahui jumlah prosesnya ini ada 3, lalu kita bagi 3. Sehingga menghasilkan 17 ms. Dan di sini saya juga memiliki satu contoh lagi yang di mana proses P2-nya sama dengan 0. Proses P2-nya di sini memiliki proses P2 dengan waiting time 0, proses P3 dengan waiting time 3, proses
P1-nya memiliki waiting time 6. Lalu kita jumlahkan lagi dan kita bagi jumlah prosesnya. Nah, gimana kita ketahui di sini ia memiliki rata-rata waiting time-nya itu adalah 0 ditambah 3 ditambah 6. Lalu kita bagi dengan jumlah seluruh proses. Di sini kita memiliki 3 jumlah proses. Langsung saja kita bagi dan menghasilkan 3 ms. Yang selanjutnya itu score test job freeze atau yang bersifat non free theft. Proses yang memiliki CPU burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. Misal ada 4 proses P1, P2, P3 dan P4 dan memiliki burst time 6, 8, 7, 3. Dengan gun card-nya P4 dengan burst time P4 dengan 0, P1 dengan 3, P3 dengan 9, P2 16. Nah, di sini kita akan menyelesaikan kasus contoh saya yang tadi. Langsung saja kita kerjakan. Di sini saya memiliki tabel yang dimana P1 dengan artikel 0 dan dimulai dari 0 ini. Kemudian langsung diproses di P2. Di P2 ini memiliki inputan burst time yang berjumlah 8, sedangkan yang P1 ini memiliki burst time 12. Nah, kemudian pemrosesan di kedua menuju yang bersisa P1 yang burst time-nya 10, maka P2 yang kita kerjakan atau kita eksekusi terlebih dahulu, sehingga P2 ini menuju ke P3 yang dimana P3 ini memiliki burst time 5 dan memiliki sisa P2 sama dengan P2-nya 7, P1 tetap 10. Sehingga yang kita kerjakan dahulu yaitu P3 karena P3 lebih kecil dari P2 dan P1. Nah, P3 ini langsung saja menuju ke P4 yang dimana P4 itu memiliki burst time 2, maka yang dieksekusi terlebih dahulu adalah P4 kemudian P3. Nah, di P3 ini bersisa 3, kemudian P2 ini memiliki burst time-nya tetap 7 dan P1 burst time-nya tetap 10. Kemudian yang dieksekusi kembali yaitu P3 sisa 3 karena memiliki paling kecil dengan sisa P2 burst time-nya 7, sedangkan P1 burst time-nya 10. Setelah P3 dieksekusi, selanjutnya kita ke P5 dengan burst time 1 dan P3-nya 1 juga, sehingga yang kita kerjakan terlebih dahulu yaitu P3. Kemudian yang tersisa yaitu P5 dengan burst time 1 dengan P2-nya 7, P1-nya tetap 10. Nah, kemudian menuju ke pemrosesan ke-10
Maka di sini di P51 ini dengan Bootstrap 1 maka ia dieksekusi terlebih dahulu karena paling kecil, dan P2 memproses P2 tetap Bootstrap-nya 7 dan P1-nya tetap Bootstrap 10. Nah, kemudian masuk ke tem 10, masuk ke tem 10 ke tem 11, yang dimana P2 memiliki Bootstrap 7 dan P1 memiliki Bootstrap 10. Maka yang dieksekusi terlebih dahulu yaitu P2 kemudian P1 dieksekusi kembali kepada waktu ke-18 sehingga memiliki akhir yaitu 28, dan di sini dia memiliki waktu tunggu yaitu P1 sama dengan 0 di dalam kurung 18 dikurang 2 sama dengan 16, lalu P2 11 dikurang 3 8, P3-nya 7 kurang 5 sama dengan 2, lalu P4 5 dikurang 5 sama dengan 0, P5 10 dikurang 9 sama dengan 0. Jadi jumlah keseluruhannya itu 27. Nah, di sini AWT-nya atau rata waktunya yaitu 27, lalu kita bagi dengan jumlah prosesnya yaitu ada 5, sehingga menghasilkan waktu 5,4 satuan waktu. Oke, sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.